Ceng, adakah kamu lihat berita itu? Banyaknya itu pengungsi. Yang mana? Rohingya. Ya. Coba dengar sini ini kayak. Ke sini? Iya. Duh, mereka dulu lagi dong, berisik loh. Kita tinggal di depan sini, kan deket aja, itu berisik banget mereka geduk-geduk gitu. Ih, rese dong. Ada apa ibu-ibu ini udah pada ribut ini? Ada apa? Aduh, Mas Bobs, ini gimana ini kalau pengungsi rame di Rute ini? Wah, tenang. Nah, kebetulan ada Kak Rudi di situ. Bagaimana kalau kita tanya langsung? Ya, boleh. Ada apa, Bobski? Ini loh Kak Rudi. Ibu pada mau nanya pengungsi. Ya udah, sini masuk, kita ngobrol di dalam aja. Ini kayaknya ibu-ibu ini pada trauma ya. Ingat dulu di Rudenim ini banyak pengungsinya. Dulu kalau nggak salah tahun 2014 sampai 2018 memang kita tuh sampai menampung sekitar 300-an pengungsi. Saya jelaskan dulu nih, fungsi rumah detensi imigrasi itu sebetulnya bukan untuk menampung pengungsi. Tapi kenapa waktu itu kok pada tinggal di sini? Tak ingatlah bikin keributan, demo, segala macam. Akhirnya juga warga menjadi resah. Alasan kenapa mereka ditampung itu waktu itu adalah ya kita harus mengambil kebijakan karena satu mereka juga orang asing dan waktu itu tidak ada instrumen pengatur tetap dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Jadi mudorotnya lebih besar kalau mereka biarkan berkeliaran di mana-mana tanpa ada tempat penampungan. Sementara mereka kan harus didata oleh UNHCR, didata kebenarannya, keabsahannya bahwa mereka pengungsi, asalnya dari mana. Nah, itu memang ranahnya PBB, dalam hari ini UNHCR. Jadi mereka ditempatkan di sini sementara untuk tidak berkeliaran dan tidak membuat permasalahan lebih besar lagi. Itu kebijakan yang diambil oleh imigrasi. Sampai waktu itu sangat dinamis, banyak sekali perubahan aturan-aturan dari surat edaran sampai nanti ada satu tim satgas khusus yang waktu itu dipimpin oleh Menko Polhukam dan kita di bagian jadi dari satgas itu. Kenapa mereka datang ke Indonesia waktu itu? Pemicunya adalah kita ingat awal 2000-an itu banyak sekali terjadi konflik dan peperangan di Afghanistan sampai yang terakhir Rohingya. Kemudian sampai pada 2016 baru ada peraturan presiden nomor 125 yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Itu baru dibagi tugas dan fungsinya. Di imigrasi sendiri dalam Perpres itu adalah sebagai tempat penampungan sementara dilakukan verifikasi oleh UNHCR. Identifikasi dan verifikasi. Jadi kalau misalnya Bu, ada yang terdampar nih di pantai sebelah sini nih, temuan masyarakat, mereka lapor ke Polsek, ke Kesbangpol atau ke instansi terkait, nanti diserahkan nih ke sini. Kita berkoordinasi nanti sama UNHCR, mengidentifikasi bahasa kerennya. Ini benar pengungsi apa enggak? Diverifikasi lagi. Oh nih, bukan kategori pengungsi nih, ternyata dari negara yang tidak berkonflik. Setelah dicek, oh ini benar nih, pencari suaka atau pengungsi. Setelah terverifikasi, ini sekian orang pengungsinya. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini mungkin pemerintah kota, untuk menyediakan tempat penampungan untuk mereka. Sampai kapan mereka ditampung? Sampai mereka dapat keputusan untuk ditempatkan di negara ketiga atau ditolak. Kalau sampai 3 kali ditolak, baru itu masuknya menjadi penghuni di rumah detensi imigrasi. Karena dia sudah menjadi pelanggaran keimigrasian statusnya. Karena sudah ditolak dan status pengungsinya sudah lepas. Terakhir, pas dari itu semua, untuk kekhawatiran Ibu, kalau bagaimana sih nanti kalau misalnya penghuni Rohingya sampai ke sini? Kalau kita lihat dari struktur geografis ya, mereka itu kan dari Myanmar. Kalau sampai ke perairan Balikpapan itu sulit sekali saya rasa. Mereka harus muter tuh. Kalau lewat atas, lewat 3 negara lagi, lewat bawah, dia harus melalui jalur pelayaran padat sangat jauh. Jadi kalau langsung mereka ke sini lewat kapal-kapal itu, insya Allah lah sulit sekali. Kalaupun mereka naik pesawat, itu juga tidak dimungkinkan karena SOP-nya harus ada identitas. Orang Indonesia aja harus ada KTP. Kalau misalnya mereka ke sini naik pesawat, tahun-tahun dulu yang pernah ditemukan di Balikpapan, itu harus jadi perhatian khusus tuh untuk aparat penegak hukum. Jadi terlepas mereka akan ke sini atau tidak, yang terpenting bahwa pengungsi itu adalah manusia-manusia yang terancam jiwanya dan tertindas di daerah asalnya. Dan mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia dengan manusiawi.
Karena apa? Karena kita kan juga manusia. Jadi saya yakin pemerintah pusat pasti punya kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya minta ibu-ibu dan warga di sini untuk tidak khawatir dan panik setiap permasalahan terkait dengan rumah detensi imigrasi di sini atau di tempat lainnya, pengungsi yang datang. Insya Allah pasti akan dicarikan solusi yang terbaik. Demikian ya Bu ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan satu lagi, Pak. Boleh pinjam 100 nggak, Pak?